Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Sang Ayu Putu Rahayu selaku dosen hukum investasi serta seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari investasi setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Secara konsep, Omnibus Law adalah produk hukum yang sudah lama dan sudah diterapkan oleh beberapa negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Irlandia, Kanada, dan Singapura. Sehingga untuk implementasinya secara material sudah tidak menjadi persoalan lagi karena referensinya sudah cukup untuk diterapkan. Omnibus Law menjadi satu terobosan dalam upaya menyederhanakan peraturan yang ada di Indonesia, menjelaskan bahwa Omnibus Law berusaha untuk menjadikan keragaman undang-undang menjadi satu undang-undang saja. Satu hal yang menjadi perhatian dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah aturan perizinan lingkungan bagi pelaku usaha. Berbagai aturan dalam undang-undang tersebut telah memangkas sejumlah birokrasi dalam investasi yang bersinggungan dengan lingkungan. Kini izin investasi tak lagi seragam, tapi berbasis risiko. Demikian juga terdapat sejumlah pembahasan dalam prosedur penilaian AMDAL serta aspek-aspek lain dalam hal investasi yang berkaitan dengan lingkungan. Hal ini tentu saja akan berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama di bidang investasi. Dalam undang-undang ini memiliki dampak negatif dalam bidang investasi di Indonesia, khususnya dalam aspek lingkungan hidup. Dampak negatif Undang-Undang Cipta Kerja terhadap investasi di Indonesia. Undang-undang ini dikhawatirkan justru mengganggu iklim investasi karena dalam undang-undang ini banyak aturan terkait investasi yang berubah sehingga juga dibutuhkan banyak perubahan pada aturan teknis baik pada level peraturan pemerintah, peraturan menteri maupun peraturan daerah. Dampak negatif lainnya adalah surat terbuka yang disampaikan oleh 35 investor global karena undang-undang ini dianggap berpotensi merugikan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Isu lingkungan merupakan hal paling disorot di mana dalam undang-undang tersebut memberikan kelonggaran dalam perizinan lingkungan. Dalam aspek lingkungan, pemberian izin lingkungan kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat lagi mengeluarkan rekomendasi izin apapun. Hal ini tercantum dalam pasal 24 ayat 1 yang menyebutkan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup oleh tim dari Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat. Kemudian pada pasal 88 Undang-Undang Pengelolaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup berbunyi, setiap orang yang tindakan, usaha atau kegiatan baik memakai, menghasilkan, mengelola limbah B3 hingga menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, kata tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan itu dihilangkan. Kemudian konsep perizinan berbasis risiko dituangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tanpa ada perincian maupun penjelasan yang detail. Sementara ketiadaan basis data yang memadai dan terpadu pada beragam sektor perekonomian. Selain isu kelembagaan dan permasalahan korupsi akan menjadi tantangan terbesar dalam penerapannya. Kemudian, kemudahan investasi yang begitu luas diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja patut dipertanyakan jaminan dan kepastiannya dalam menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan tidak terlihat diiringi adanya jaminan keberlanjutan investasi dari investor. Kemudian daripada itu, ada beberapa dampak positif ketika dibandingkan dengan dampak negatif dari Undang-Undang Cipta Kerja dalam aspek investasi di Indonesia. Yakni yang pertama, peningkatan jumlah lapangan kerja bagi para pencari kerja. Yang kedua, penyederhanaan perizinan bagi pelaku usaha. Yang ketiga, pemberdayaan UMKM dan koperasi. Yang keempat, peningkatan investasi dalam pengembangan usaha baru. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai dampak negatif dari Undang-Undang Cipta Kerja dalam aspek investasi serta perbandingannya terhadap dampak positif dari berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dalam aspek investasi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.